rekan-rekan media. Tanpa media, dunia tidak kita ketahui apa berita di luar sana. Baik terkait kasus Amar Joni yang sedang viralnya saat ini, ya. Eh, saya sebagai praktisi hukum sangat miris melihat kasus Amar Joni yang masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pihak eh, kepolisian atau jaksa penuntut umum itu memindahkan beliau di eh, apa namanya Nusa Kambangan ya. Nah, seharusnya itu tidak jauh ditempatkan di sana karena prosesnya masih sidang. Terkecuali sudah ingkrah ya, sudah diputuskan, tidak ada upaya hukum, silahkan. Kalau memang itu terbukti bahwa dia menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu atau jenis ganja. Akan tetapi ini masih proses sidang. Proses sidang itu kan sangat jauh ya kalau dijemput dari sana. Namun saya melihatnya itu perkara ini dilakukan via Zoom, ya online. Nah ini adalah mempengaruhi nanti fakta-fakta persidangan. Karena Amar Joni sebagai terdakwa itu akan menerangkan, akan menyampaikan semua fakta persidangan apakah dia melakukan atau tidak. Nah kalau via Zoom atau via online, ini kan susah ya, sinyal sekarang itu kalau putus yang disampaikan nanti A, ternyata yang didengar oleh majelis hakim B. Nah ini nanti akan merugikan pihak-pihak tertentu, baik itu majelis hakim atau terdakwa sendiri. Nah di dalam perkara sidang, ini sebagai terdakwa saudara Amar Joni, dimanapun itu KUHP itu bagaimana membela atau berpihak kepada terdakwa. Karena terdakwa ini sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah, maka orang belum dianggap bersalah. Orang belum dikatakan bersalah, kecuali sudah putusan pengadilan. Jadi semua orang ketika didakwa atau sebagai tersangka belum jangan dipikirkan bahwa sudah bersalah. Karena masih banyak juga orang ketika ditersangkakan itu bisa bebas, kemudian terdakwa juga bisa divonis bebas. Nah, terlepas apa yang dikatakan kementerian atau dari lapas sendiri, ya mengatakan bahwa dia pengedar atau pemakai, nanti tunggu aja, sabar. Mereka tidak punya hak juga untuk menyampaikan itu, ya kan? Nanti kan ada fakta persidangan. Nanti ada kan hakim menyampaikan seperti apa. Ya sama-sama kita dengarkan aja. Jangan nanti seolah-olah ini belum terbukti, tapi seolah-olah dia sudah terbukti gitu loh. Jangan menghakimi orang sebelum ada putusan pengadilan. Silahkan serahkan semuanya kepada majelis hakim. Majelis hakim lah nanti menilai. Nah kalau orang sudah di framing ya, bahwa seolah-olah dia bersalah, seolah-olah dia itu sudah melakukan, padahal tidak melakukan, nanti putusannya pengadilan bebas, rusak nama orang. Nah artinya saya sampaikan sabarlah kita semua, ya publik sabar untuk menunggu apa sih putusannya. Dan kemudian Amar Joni juga sangat jauh di sana itu ya dipanggil lah. Kalau nggak salah kemarin itu dikabulkan oleh majelis hakim agar Amar Joni itu dijemput sidangnya langsung offline ya, jadi jangan online lagi. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya ini sidang pengacara sudah 15 tahun ya. Dulu waktu apa namanya COVID ya, COVID itu tidak maksimal kita sidang, ya kan? Kadang putus-putus lah sinyalnya, jaringannya susah, ya kan? Apalagi paketnya segala macam itu bermacam ragam lah persoalan. Tapi kalau offline langsung didengar, nanti pengacaranya bertanya, nanti jaksa penuntut umum bertanya, hakim mana kira-kira yang mau bertanya, bertanya secara dalam. Kan bisa saja ini dijebak. Bisa saja ini barang punya siapa? Karena dari lapas, dari luar kok bisa masuk ke lapas? Kemana kurir-kurirnya atau kemana sipir-sipirnya waktu itu? Penjaganya mana? Jam berapa masuknya? Lihat CCTV. Ada nggak yang bermain? Karena saya dapat informasi ada selinting ganja yang dimasukkan OTK, orang tidak dikenal. Itu siapa? Yang bertugas pada malam hari itu siapa? Diperiksa, ya kan? Bila perlu kalau memang dia bermain, dijadikan tersangka mereka-mereka itu begitu. Jadi saya pikir sangat miris ya dengan kasusnya Amar Joni, walaupun ini narkoba atensi ya, apa namanya atensi negara, namun jangan dikriminalisasi. Begitu barangkali. Berarti bisa bilang abang setuju terkait nanti di persidangan nanti Amar Joni dihadirkan atau sidang offline. Karena ini permintaan dari keluarga, dari pihaknya juga ingin melihat Amar secara langsung. Ibaratnya ya Amar ada lah di persidangan selama persidangan lah ya, bukan Ya. yakin benar-benar. Karena Amar masa dia bukan pengedar, bukan bandar, dan juga bukan teroris yang harus dibilang manusia Amar. Dia cuma pemakai, dia merasa meyakini. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ini kan masih sidang.
orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Jadi itu harus sidangnya offline, harus dihadirkan di persidangan. Karena ini bukan COVID loh. Kecuali COVID, takut ya dekat-dekat mendekat nanti kena apa namanya virusnya. Ini nggak ada zaman COVID. Jadi saya pikir majelis hakim sudah benar kemarin meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan di persidangan dan offline. Nah kalau misalnya tidak nyaman, kemarin ditahan di lapas mana? Lapas Rawamangun, Salemba, Salemba, Cipinang. Cipinang, ya dipindahkan aja di lapas yang lain. Dipisahkan aja mereka, tapi ketika sidang dihadirkan mereka semua. Dan ada lagi tersangka 7 orang lagi kalau nggak salah ya, 7 orang lagi temannya, itu hadirkan. Siapa sebenarnya yang punya barang itu? Apakah yang 7 orang itu, apakah punya Ahmad Joni? Kan 3 orang tersangka. Nah, jadi jangan nanti kita berpikir bahwa saya bukan membela Ahmad Joni, tapi ini artinya saya tegakkan hukum ini dengan sebenar-benarnya, jangan orang nanti yang bukan bersalah, atau kesalahannya sedikit tapi dibesar-besarkan. Atau tidak bersalah sama sekali tapi dianggap bersalah. Kan rusak nama orang ya. Orang belum melakukan tindakan, belum ada putusan pengadilan, tapi oh dia pengedar, dia pemakai, jangan begitu. Kita harus menghormati hukum, menghormati terdakwa juga begitu. Terkait SOP di lapas Nusa Kambangan yang bisa dibilang itu kan para napi air ya, seperti yang itu super maksimum lapas ya bang. Terkait keluhan apa adik dan keluarga lah atau ibu angkat juga yang bilang Amar depresi, kena psikis, kena mentalnya karena untuk minum saja kabarnya mata harus ditutup dan untuk ke toilet atau keluar dikasih waktu cuma sejam. Ini emang sudah SOP-nya kan kalau sudah di lapas Nusa Kambangan? Oh tidak ya. Jadi begini ya, itu sangat dibesar-besarkan. Makanya keluarga juga kan heran ya melihat perkara ini kan. Seolah-olah teroris yang sudah bersalah. Padahal ini kasus narkoba. Narkoba ini juga sebenarnya menjadi perhatian negara. Tapi mari sama-sama kita hormati, jangan, ya memang kita tahu Ahmad Joni ini sudah 2 kali kalau nggak salah divonis ya kan. Tapi kan belum tentu juga orang dia itu melakukan itu, karena bisa saja bertobat. Nah dia mau bertobat, niat mau bertobat tapi dikriminalisasi. Nah saya pikir ketika Ahmad Joni dipindahkan ke Nusa Kambangan, ya tentu stres. Kenapa? Saya berpikirnya belum pernah ada terdakwa yang belum disidangkan atau lagi proses sidang itu dikirim ke sana. Kalau dikirim ke Salemba, dikirim ke Nusa Kambangan itu adalah orang yang sudah vonis, ingkrah, tidak ada upaya hukum, atau hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, baru kirim ke Nusa Kambangan. Nah sidangnya aja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masa terdakwanya di Nusa Kambangan di daerah apa namanya itu, Jawa Tengah sana kan, daerah ya di Jawa Tengah. Nah artinya lokusnya kan tidak benar lagi. Nah, ketika orang melakukan tindak pidana itu di Jakarta Pusat, tentu disidangkan di Jakarta Pusat. Ya kan? Nah, sekarang kalau itu terdakwa dipindahkan ke Nusa Kambangan, apakah ada izin dari pengadilan? Semua mengizinkan itu, baik orang itu dipindahkan tahanan kota, kemudian tahanan rumah, kemudian ada juga tahanan penangguhan penahanan, itu semua harus izin pengadilan. Ada nggak pengadilan mengizinkan si Ahmad Joni itu di daerah ditempatkan di Nusa Kambangan. Nah, ini nanti yang dipertanyakan kepada majelis hakim. Mungkin kuasa hukumnya mempertanyakan itu. Izin yang mulia, sampaikan saja. Apakah Ahmad Joni ada izinnya untuk ditempatkan di Nusa Kambangan? Ini menjadi persoalan loh. Nggak bisa hukum ini ketika orang dihukum sewenang-wenang begitu, atau ditempatkan sewenang-wenang tidak sesuai dengan prosedur hukum begitu dia. Barangkali itu. Berarti bisa dibilang ini ada kasus sama itu terlalu dipaksakan untuk pindah ke Nusa Kambangan dan juga bisa dibilang ada permainan juga atau gimana? Indikasi ini ada pemaksaan dan indikasi ini ada permainan. Ya kita nggak tahu siapa di belakangnya. Ya inilah mohon kepada majelis hakimnya nanti ketika menyidangkan Ahmad Joni dibongkar, ya didalami, diminta keterangan yang sebenarnya. Ada apa? Ya bila perlu hakim meminta lagi kepada jaksa penuntut untuk menghadirkan orang-orang yang belum masuk di dalam berkas BAP, ya kan? Siapa sebenarnya? Kok itu sangat cepat kilat saya lihat itu perkara ini. Begitu ditangkap, kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan, kemudian disidangkan, online lagi sidangnya. Ya kalau saya kuasa hukumnya jelas-jelas keberatan. Minta kepada majelis hakim untuk dipindahkan Ahmad Joni itu dari Nusa Kambangan, harus dihadirkan di persidangan. Kalau tidak kita ya dilaporkan aja hakimnya ke KAI atau ke Bawas Mahkamah Agung.
Tapi saya pikir kemarin itu saya mendengar bahwa hakim sudah meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan di persidangan. Ya kita tengok aja untuk sidang berikutnya tanggal berapa. Nanti coba rekan-rekan media Kamis untuk 13. hari Kamis. Coba apakah memang sudah dihadirkan Amar Joni atau masih tetap di Nusa Kambangan. Jadi kita lihat aja, kita saksikan aja sidang hari Kamis depan. Tapi Bang, kemarin majelis hakim juga bilang kita tidak punya kewenangan untuk menghadirkan Amar ke sini. Walaupun emang kan itu adalah ibaratnya sebagai ibaratnya Amar ya offline. Tapi itu kewenangan ada di Dirjen Lapas, Bang. Oh, bukan. Begini, Gimana? semua ketika udah sidang itu kewenangan hakim. Hakimlah memerintahkan jaksa, ya kan? Jaksa penuntut umum loh. Jaksa penuntut itu yang menghadirkan, yang wajib menghadirkan terdakwa. Dia eksekutor, dia penuntut. Tapi hakim hanya memerintahkan kepada jaksa. Mohon jaksa penuntut umum diminta untuk dihadirkan terdakwa untuk sidang berikutnya. Begitu. Bukan dari Dirjen Lapas lagi. Dirjen Lapas itu hanya sebagai saksi nanti kalau mau jadi saksi. Begitu dia. Jadi mereka nggak punya kewenangan lagi ketika ranah ini sudah ranah sidang di pengadilan, begitu. Berarti keberatan dari Amar dan keluarga itu sangat wajar dan pas terkait Abang tadi ada izinnya atau gimana? Berarti emang Amar benar-benar punya hak dong untuk dia. Ya punya. Makanya saya sampaikan tadi. Makanya dia kan mungkin Amar ini juga sudah bertanya ya kepada praktisi hukum, kepada kuasa hukumnya. Ini gimana saya, kok saya dijauhkan dari tempat persidangan? Apakah saya sudah menjadi narapidana atau sudah ingkrah? Kan tentu bertanya itu. Ya kuasa hukumnya menyampaikan seharusnya Anda itu ada di persidangan dan kembalinya nanti ke lapas yang paling dekat untuk sidang di Jakarta Pusat. Kalau misalnya di daerah Salemba itu memang tidak nyaman, ya kan, ada sesuatu intimidasi dan segala macam, ya di lapas yang lain boleh. Lapas ini Cipinang juga boleh, kan begitu. Berapa sih jaraknya dari Cipinang ke PN Pusat? Kan boleh saja. Nah, kalau itu benar-benar kita tegakkan, ya cobalah, artinya supaya perkara Amar Joni ini betul-betul tidak dilihat dilihat media massa atau dilihat masyarakat itu seolah-olah kriminalisasi. Kasihan kita nanti ada orang-orang yang seperti itu digituin lagi, ya kan? Artinya terlepaslah nanti fakta persidangan bahwa memang Amar Joni terbukti misalnya kan, ya nanti silakan aja hakim yang menilai. Publik nggak boleh menilai, publik itu hanya menyaksikan. Jaksa juga nggak boleh menilai, jaksa hanya penuntut. Apa kira-kira yang mau dituntutnya silakan. Tapi kalau memang tidak terbukti, jangan dipaksakan tuntutannya begitu, jangan dipaksakan dakwaannya. Nah, saya pikir ya hakim harus bersifat adil, ya kan. Kemudian memintalah kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan besok di pengadilan offline. Nah, kalau saya pun keluarganya wajar-wajar saja, kasihan. Nah, kita melihat Amar Joni yang belum putus, kemudian jauh dari keluarganya. Nah, bagaimana keluarganya menjenguk di sana? Ya wajar aja nggak selera makan, dia nggak selera minum. Ya kalau nanti ujung-ujungnya dia meninggal dunia mati, siapa yang bertanggung jawab? Iya kan? Nanti akhirnya rame viral lagi. Ya kan sekarang ini sudah viral perkaranya, ya kan? Tambah lagi nanti dia misalnya meninggal dunia, lebih viral lagi. Nah, jadi ya kembali kepada majelis hakim lah. Ya hakim ini juga banyak pengawasnya, ada IKAHI, ada hakim Mahkamah Agung, ya Bawas, ada dari pengadilan tinggi, ada dari komisi yudisial, dan kita ini masyarakat mengawasi juga semuanya. Ya kan, artinya jangan ada intimidasi kepada majelis hakim yang menangani perkara ini. Barangkali itu.